Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Yosua pasal 7, ayat 1-6, yang berbunyi demikian. Tetapi orang Israel berubah setia, dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Ahan bin Karmi, bin Zabdi bin Zerah, dari suku Yehuda, mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan, terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yerikho ke Ai, yang letaknya dekat Bet-awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, demikian. Pergilah ke sana, dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana, dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua, dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi, untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu, dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai, menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar, dari depan pintu gerbang kota itu, sampai ke Shebarim, dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu, amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya, dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan, hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Saudaraku, batu kecil di jalan, kadang luput dari perhatian, karena sering kita anggap remeh, dan tidak membahayakan. Namun faktanya, orang tersandung dan jatuh, justru bukan karena batu yang besar, melainkan karena batu yang kecil. Demikian juga yang terjadi, dalam sejarah peperangan bangsa Israel, di bawah kepemimpinan Yosua, dalam proses penaklukan tanah Kanaan. Mereka mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa, menghadapi bangsa-bangsa yang besar dan kuat, namun sempat mengalami kekalahan, oleh penduduk dari sebuah kota yang kecil bernama Ai, di Yerikho, yang letaknya dekat Bet-awen, di sebelah timur Betel. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Ayat bacaan kita hari ini, memberikan gambaran yang jelas, terkait dengan alasannya. Mereka, yang diawali oleh laporan para pengintai, menganggap remeh kota Ai, sehingga di dalam penyerangan, mereka tidak mengerahkan kekuatan yang besar, dan sekedar mengirim kira-kira 3.000 orang, untuk menggempur kota Ai. Hasilnya, mereka dipermalukan, mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai, menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar, dari depan pintu gerbang kota itu, sampai ke Shebarim, dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu, amat sangat. Menganggap remeh musuh yang terlihat kecil, dengan kekuatan yang kecil, membuat bangsa Israel lengah,
dan tidak berperang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mereka menggunakan hikmat, perhitungan, dan kekuatan sendiri. Kekalahan terhadap kota Ai, yang dianggap remeh, ternyata dapat berdampak besar, dan tidak dapat dipandang sepele, sebagaimana dinyatakan oleh Yosua dalam doanya, "Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Mari kita renungkan peristiwa kekalahan Israel terhadap kota Ai dan refleksikan dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita mengalami kekalahan dalam perjalanan kehidupan kita, justru bukan karena tantangan yang besar, bukan karena pergumulan yang besar, tetapi justru karena hal-hal kecil yang kita anggap remeh dan sepele. Kita tidak terlalu mempedulikan hal tersebut, karena kita menganggapnya sebagai hal yang mampu kita atasi, dengan sedikit kekuatan atau kemampuan kita, tanpa perlu melibatkan Tuhan. Kita merasa gampang, dan merasa tidak perlu pertolongan Tuhan. Selain karena memandang sebelah mata terhadap hal kecil, kekalahan Israel juga tidak luput dari dosa yang dilakukan oleh Achan, yang mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan, dan hal ini menjadi cela bagi bangsa Israel. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa ini, di tengah peperangan rohani yang semakin besar, yang sedang kita hadapi di musim menuai ini, jangan anggap remeh perkara kecil, dan jangan sampai ada celah dosa sekecil apapun. Segera bereskan dengan Tuhan, kita percaya, kemenangan lepas kemenangan, pasti kita alami, dan kita pasti menuai. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami,
di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.